Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khodra Damunfida, NIM 19314100028, kelas 3 BD3 Teknik Kimia, nomor urut 16. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yaitu tugas yang telah saya kerjakan mengenai penyelesaian dari Ginkoplis problem 12.9-1 dan 12.9-2. Yang mana ini merupakan tugas keempat dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3 yang diambil oleh Bapak Muhammad Agung Indra Iswara STMT. Nah, pada problem 12.9-1 yaitu mengenai leaching of oil from soybean in a single stage. Nah, ini ulangi example 12.9-1 untuk single stage leaching dari minyak dari biji kedelai. Nah, di sini itu ada 100 kg biji kedelai yang mengandung 22% berat minyak dan solvent feed itu sebesar 80 kg yang mengandung 3% berat dari minyak biji kedelai. Nah, di sini itu diketahui dari soal ini kita bisa mengidentifikasi diketahui feednya adalah 100 kg yang mana feed ini mengandung solut atau L0 atau A itu sebesar 22%, yaitu 22% dikali 100 kg adalah 22 kg. Inertnya berarti 100% dikurangi 22% adalah 78% atau 0,78 dikalikan dengan 100 kg. Besarnya adalah 78 kg besarnya inert. Dan untuk solvennya di sini karena feed yang masuk itu adalah biji kedelai jadi tidak mengandung solven sehingga solvennya di sini nilainya adalah 0 kg. Nah, untuk pelarut pada leaching single stage ini itu adalah heksan yang beratnya adalah 80 kg. Yang mana heksan ini itu mengandung solut atau minyak biji kedelai sebesar 3%. Jadi 3% atau 0,03 dikalikan 80 kg heksan hasilnya adalah 2,4 kg. Dan di sini sisanya adalah solven. Solven tidak mengandung inert. Jadi 100% dikurangi 3% adalah 97%. Dikalikan 80 kg hasilnya adalah 77,6 kg untuk nilai solvennya. Dan di sini diketahui N atau underflow sebesar 1,5. Ditanyakan adalah V1 dan L1, yaitu jumlah masing-masing overflow untuk L1 dan V1 yang meninggalkan stage. Nah, sehingga di sini itu kita bisa melakukan penyelesaian, yaitu langkah yang pertama yaitu mencari koordinat L0. Yang mana koordinat L0 ini bisa kita cari dengan persamaan YA sama dengan A per A plus S dan NA sama dengan B per A plus S. Ini data-datanya bisa kita substitusikan dari data yang diketahui pada feed, yaitu untuk solut pada feed adalah L0 atau A, inert adalah B, dan solvent adalah S. Disubstitusikan ke dalam persamaan YA dan persamaan NA sehingga didapatkan nilai YA sama dengan 1 dan nilai NA sama dengan 3,5455. Sehingga didapatkan koordinat dari L0 adalah 1,3,5. Dan untuk langkah yang kedua yaitu kita mencari koordinat dari V2. Koordinat dari V2 ini bisa kita cari menggunakan persamaan XA sama dengan A per A plus S dan NA sama dengan B per A plus S. Nah, untuk data-datanya ini bisa kita substitusikan dari identifikasi data pada solvent. Nah, solventnya tadi kan 80 kg yang mengandung solut atau A, inert adalah B, dan solvent adalah S. Kita substitusikan data-datanya yang diketahui, kemudian didapatkan nilai XA sama dengan 0,03 dan nilai NA untuk NA2 di sini adalah 0. Jadi koordinat dari V2 sama dengan 0,03,0. Kemudian langkah yang ketiga kita bisa menguploadkan pada grafik ini koordinat dari L0 dan V2 yang sebelumnya telah kita cari. Nah,
Untuk jadi yang pertama kita menggambar grafik, yaitu grafiknya ini adalah sumbu X adalah nilai XA dan YA, dan sedangkan sumbu Y adalah nilai dari NA. Kemudian kita menarik garis underflow tadi yang diketahui yaitu N-nya sebesar 1,5, ini garisnya. Kemudian kita plotkan tadi koordinat L0 dan V2 yang telah kita dapatkan dari persamaan sebelumnya. Untuk titik koordinat dari L0 tadi adalah 1,3,545455, dan untuk koordinat dari V2-nya di sini adalah 0,03,0. Nah, ini kita tarik garis yang menghubungkan antara L0 dan V2. Garisnya adalah seperti ini. Sehingga kita dapatkan kurvanya adalah seperti ini. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita mencari koordinat M, yang mana nanti koordinat M ini akan kita plotkan ke dalam grafik yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, koordinat M ini bisa dicari menggunakan persamaan massa total dan persamaan massa komponen, yaitu neraca massa total dan neraca massa komponen. Nah, untuk persamaan neraca massa totalnya itu adalah L0 ditambah V2 sama dengan L1 ditambah V1 sama dengan M. Tadi nilai L0 adalah 22 dan nilai V2 adalah 80 sama dengan nilai M. Jadi didapatkan di sini dari persamaan neraca massa total, kita bisa mengetahui nilai M-nya yaitu sebesar 102. Kemudian kita bisa mencari nilai XAM dan NM menggunakan persamaan neraca massa komponen, yaitu L0 dikali YA0 ditambah V2 dikali XA2 sama dengan L1 dikali YA1 ditambah V1 dikali XA1 sama dengan M dikali XAM. Nah, kita substitusikan tadi L0-nya adalah 22 dan YA0-nya adalah 1, jadi 22 dikali 1 sama dengan 22. Untuk V2 kali XA2 di sini adalah 2,4 dari yang telah kita hitung sebelumnya. Sama dengan nilai M tadi diketahui adalah 102 dikali XAM. Jadi di sini bisa kita dapatkan nilai XAM-nya adalah 0,23922. Kemudian kita bisa mencari nilai NM dari persamaan B sama dengan N0 kali L0 ditambah 0 sama dengan N1 dikali L1 ditambah 0 sama dengan NM dikali M. Kemudian kita substitusikan untuk nilai N0-nya adalah 3,54 dan nilai L0-nya adalah 22 sama dengan NM dikali 102. M, untuk M tadi 102, sehingga didapatkan nilai NM-nya adalah 0,76471. Dari sini kita bisa mengetahui koordinat M. Koordinat M adalah ini XAM dan Y-nya adalah NM. Jadi untuk X-nya adalah 0,2392 dan untuk nilai Y-nya adalah 0,76471. Kemudian kita bisa menguploadkan koordinat M yang telah didapatkan ini ke dalam grafik yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini tadi titiknya, titik dari koordinat M adalah di sini. Kemudian kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sumbu X yang memotong dari ini, dari titik temu antara koordinat M dan garis dari ini, dari L0 dan V2. Nah, di sini titik temunya ini kita tarik garis dari sumbu X tegak lurus hingga memotong titik temu ini dan memotong ke garis underflow. Nah, di sini kita bisa dapatkan titik koordinat L1 dan V1. Untuk L1 adalah 0,239,1,5 dan untuk V1-nya di sini adalah 0,239,0. Nah, dari sini selanjutnya kita bisa menghitung yaitu massa keluar L1 dan V1 menggunakan persamaan neraca massa komponen, yaitu untuk menghitung L1 bisa menggunakan persamaan B sama dengan N1 dikali L1 sama dengan NM dikali M. Tadi nilai N1-nya adalah 1,5 diketahui dari soal. Kemudian L1-nya kita cari dan untuk nilai NM-nya
Di sini adalah 0,76471 dikali 102. Nah, untuk L1-nya tadi perkalian ini dibagi dengan 1,5 dan didapatkan nilai L1-nya adalah 52 kg. Untuk V1 yaitu L1 ditambah V1 sama dengan M. Nah, tadi L1-nya adalah 52 kg, nilai M-nya adalah 102 yang telah kita hitung menggunakan persamaan sebelumnya. Sehingga bisa kita dapatkan nilai V1 sama dengan nilai dari M dikurangi dengan L1, yaitu didapatkan V1-nya adalah 50 kg. Sehingga bisa kita dapatkan yaitu massa keluar L1 sama dengan 52 kg dan massa keluar V1 sama dengan 50 kg. Jadi ini adalah yang meninggalkan stage. Selanjutnya yaitu untuk problem 12.9-2 mengenai leaching a soybean slurry in a single stage. Jadi di sini ada slurry dari kedelai yang dipipihkan yang mengandung di sini berat totalnya adalah 100 kg. Di sini 100 kg itu mengandung 75 kg inert solid dan 25 kg solution. Solution ini itu mengandung 10% berat minyak dan 90% solvent heksan. Nah, slurry ini dikontakkan dengan 100 kg pure heksan pada single stage. Nah, di sini itu diketahui nilai N for the outlet underflow is 1,5 kg insoluble solid per kilogram solution retain. Nah, di sini kita disuruh menghitung jumlah dan komposisi dari overflow V1 dan underflow L1 yang meninggalkan stage. Nah, untuk penyelesaian pada problem 12.9-2 itu sama dengan 12.9-1, jadi caranya itu hampir sama. Nah, di sini itu diketahui feed yang masuk yaitu slurry dari kedelai yang dipipihkan tadi adalah beratnya 100 kg dan di sini feed itu mengandung solution sebanyak 25 kg yang mana solution ini itu mengandung 10%, dia adalah solut atau minyak, dan solvent. Solution ini mengandung solvent sebesar 90% dari berat total solution yang masuk. Jadi 10% dikali 25 kg dan 90% dikali 25 kg didapatkan nilai solutnya adalah 2,5 kg dan nilai solventnya sebesar 22,5 kg. Nah, di sini juga feed itu selain mengandung solution juga mengandung inert yang besarnya adalah 75 kg. Nah, yang mana feed ini slurry dari soybean tadi itu dikontakkan dengan solvent yaitu 100 kg pure heksan. Jadi di sini pure heksan hanya mengandung solvent heksan saja 100 kg. Untuk nilai solutnya dan inertnya itu adalah 0. Dan diketahui value of N for the outlet tadi, underflow tadi adalah 1,5 kg. Nah, di sini ditanyakan adalah V1 dan L1 yang meninggalkan stage. Nah, sehingga bisa kita lakukan penyelesaian ini. Langkah dari penyelesaiannya yang pertama itu sama, kita mencari koordinat dari L0 dari persamaan YA sama dengan A per A plus S dan NA sama dengan B per A plus S. Nah, ini bisa kita substitusikan datanya dari data feed yang kita dapatkan dari soal. Nah, ini A-nya adalah solut, solvent adalah S, dan B adalah inert. Kita substitusikan dan kita dapatkan nilai dari YA dan NA-nya. Untuk YA adalah 0,1 dan NA adalah 3. Didapatkan koordinat dari L0-nya adalah 0,1,3. Kemudian langkah kedua ini kita menghitung atau kita mencari koordinat dari V2. Nah, di sini koordinat dari V2 itu kita dapatkan dari persamaan XA sama dengan A per A plus S. Dan untuk Y-nya adalah NA sama dengan B per A plus S. Nah, di sini datanya itu yang kita gunakan untuk disubstitusikan ke dalam persamaan ini itu dari data solvent yang dikontakkan dengan feed. Nah, di sini karena dia adalah solventnya adalah pure heksan, jadi untuk nilai solut dan inertnya adalah 0. Kita substitusikan dan kita dapatkan persamaan XA dan NA-nya. Ini nilai dari XA sama dengan 0 dan NA sama dengan 0. Jadi koordinat dari V2 adalah 0,0. Kemudian untuk langkah
yang ketiga, kita bisa mengeplotkan tadi koordinat dari L0 dan V2 pada grafik. Jadi di sini kita membuat grafik dulu, yang mana grafik ini itu sama dengan problem 12.9-1. Pertama kita menarik garis N atau garis underflow tadi 1,5. Kemudian kita plotkan L0 dan V2-nya. Untuk L0-nya adalah 0,1 dan Y-nya adalah 3. Untuk V2-nya adalah 0,0. Titiknya di sini dan di sini kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik ini. Kemudian kita bisa masuk ke langkah 4, yaitu mencari koordinat dari M. Yang mana koordinat M ini bisa nanti kita substitusikan ke grafik yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk mencari koordinat dari M itu bisa menggunakan persamaan neraca massa total dan neraca massa komponen. Persamaannya itu hampir sama dengan yang tadi, yaitu untuk neraca massa total yaitu L0 ditambah V2 sama dengan L1 ditambah V1 sama dengan M. Nah, tadi L0-nya adalah 25 dan V2-nya adalah 100 sama dengan M. Di sini didapatkan nilai M-nya adalah 125. Dan di sini kita bisa mencari nilai XAM dan NM dari neraca massa komponen. Untuk persamaannya yaitu L0 dikali YA0 ditambah V2 kali XA2 sama dengan L1 dikali YA1 ditambah V1 dikali XA1 sama dengan M dikali XAM. Nah, di sini kita substitusikan dan kita dapatkan nilai dari XAM adalah 0,02. Nah, untuk nilai NM juga kita cari dengan persamaan B ini. B sama dengan N0 dikali L0 ditambah 0 sama dengan N1 dikali L1 ditambah 0 sama dengan NM dikali M. Tadi nilai M-nya adalah 125 dan nilai N0-nya adalah 3 dan nilai L0-nya adalah 25. Jadi di sini kita bisa dapatkan nilai dari NM adalah 0,6. Nah, untuk koordinat M, untuk nilai X-nya adalah XAM dan nilai Y-nya adalah nilai dari NM. Jadi kita dapatkan koordinat M-nya adalah 0,02 dan 0,6. Koordinat M ini itu bisa kita substitusikan, kita plotkan, mohon maaf sebelumnya, kita plotkan ke grafik yang sebelumnya telah kita buat. Nah, ini langkah kelima yaitu mengeplotkan koordinat M ke dalam grafik. Tadi koordinat M itu yang kita dapat tadi itu di sini titiknya ya, titiknya di sini. Kemudian kita bisa tarik garis tegak lurus yang memotong antara garis tadi koordinat M titik ini M yang berpotongan dengan garis koordinat dari L0 dan V2. Di sini kita tarik garis dari sumbu X tegak lurus ke atas memotong titik perpotongan tadi dan bisa kita dapatkan nilai dari koordinat L1 dan V1. Di sini nilai titik untuk menentukan L1 yaitu titik potong antara garis yang kita tarik tadi yang memotong garis underflow, dan pada sumbu X yang memotong sumbu X itu adalah koordinat dari V1. Kemudian kita bisa menghitung nilai tadi, nilai dari overflow V1 dan underflow L1 yang meninggalkan stage menggunakan persamaan neraca massa komponen yaitu B sama dengan N1 dikali L1 sama dengan NM dikali M. Tadi N1-nya adalah 1,5 dikali L1 kita cari sama dengan 0,6 yang kita dapatkan dari koordinat M tadi dikalikan nilai M 125 yang telah kita hitung sebelumnya, sehingga didapatkan nilai L1-nya adalah 50 kg. Kemudian dari L1 ini kita bisa substitusikan untuk mencari nilai dari V1 atau dari overflow yang meninggalkan stage. L1 ditambah V1 sama dengan M, L1-nya adalah 50 kg, V1 ditambah V1 sama dengan M yaitu 125 kg yang kita hitung sebelumnya. Sehingga kita dapatkan nilai V1 sama dengan 125 dikurangi 50, yaitu nilai V1-nya adalah 75 kg. Sehingga untuk massa keluar L1 adalah 50 kg dan massa keluar dari V1 adalah 75 kg. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.